Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, segenap tim Lean On by Invest DM mengucapkan selamat datang di mini virtual talk show seri pertama kami dengan tema Lean On Each Other, menjangkau kelompok rentan dalam pembatasan sosial berbasis komunitas. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini, Bapak Agus Wibowo selaku Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Telah hadir juga rekan-rekan dari bidang perubahan perilaku dan bidang komunikasi publik Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian pada hari ini juga telah hadir Bapak Walter L. Deutsch, Director for Office of Democratic Resilience and Governance USAID Indonesia. Ada juga Bapak Dondi Santia, Senior Rule of Law Advisor USAID Indonesia. Kemudian ada Bapak Harlan Hale, Regional Advisor Bureau of Humanitarian Affairs USAID Indonesia. Selamat datang juga kepada Ibu Renata Rianing Tias dari Program Empowering Access to Justice atau MAJU, dan Bapak Andrew Duncan dari Program Invest DM. Kemudian ada juga mitra-mitra program Lean On by Invest DM. Ada Ibu Niki Clara dari Disable Foundation, dan Bapak Ferry Suranto dari Human Initiative, beserta para CBO dan promotor program Lean On by Invest DM. Yang kami hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Telah bergabung juga bersama kita Ibu Siti Mazuma, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK, kemudian Bapak-Bapak dari BPBD dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dari Kota Medan, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung. Terima kasih sudah bergabung bersama acara mini talk show seri pertama kami pada hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh program Lean On by Invest DM dalam rangka menyemarakan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2020. Sekaligus dalam rangka pengukuhan promotor Lean On by Invest DM yang akan segera melakukan penjangkauan komunitas yang menyasar teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Lean On by Invest DM merupakan program komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat inklusif yang diampu oleh Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB dengan pendanaan dari rakyat Amerika melalui USAID dan dukungan dari program Empowering Access to Justice atau yang lebih dikenal dengan MAJU, serta dalam kemitraan antara Mercy Corps Indonesia dengan Human Initiative, Disable Foundation, ASB Indonesia, dan Atma Connect. Perkenalkan, saya Elsa dari Lean On by Invest DM yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum kita memasuki acara, saya akan menjelaskan beberapa panduan mengikuti acara mini talk show kita pada siang hari ini. Kepada hadirin kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon masing-masing demi kenyamanan bersama. Silakan mengaktifkan kembali mikrofon Anda pada sesi tanya jawab nanti. Kemudian kami mohon kepada hadirin untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang telah kami bagikan melalui fitur chat aplikasi ini. Acara ini menyediakan juru bahasa isyarat dan penerjemah simultan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagi yang ingin mengikuti acara dengan dukungan juru bahasa isyarat, silahkan ikuti video penerjemahan bahasa isyarat dari Mas Bias dengan akun JBI Street Bias. Silahkan pin akun tersebut pada layar Anda. Bagi hadirin yang membutuhkan dukungan terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silahkan klik fitur interpretation yang tampak pada bagian bawah layar Zoom Anda. Terakhir, bagi Anda yang memberikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan gunakan fitur chat, Q&A, atau raise hands pada sesi tanya-jawab. Untuk membangkitkan semangat sebelum memulai sesi diskusi pada hari ini, kami mengajak hadirin untuk sejenak menyimak lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang akan diputar pada layar Anda. Terima kasih.
Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri loh. Berdiri, Kak. Masa hidup lang. Aku hidup. Indonesia. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah menyimak lagu kebangsaan kita bersama. Perlu kami beritahukan juga bahwa selama acara berlangsung ada beberapa fitur Zoom yang kami nonaktifkan, yang kemudian akan diaktifkan kembali ketika dibutuhkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, mari kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Bapak Agus Wibowo, selaku Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, sekaligus pengampu program Lean On by InvestDM. Kepada Bapak Agus Wibowo, ruang virtual dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari bidang perubahan perilaku dan bidang komunikasi publik Satgas Penanganan COVID-19. Yang saya hormati Bapak Walter Kutz, Bapak Dondi Setia, dan Bapak Harlan Hill dari USAID Indonesia. Yang saya hormati Ibu Renata Arianing Tias dari Program Maju dan Bapak Andrew Duncan dari Program InvestDM. Yang saya hormati rekan-rekan mitra program Lean On, Disable Foundation, dan Human Initiative beserta CPO dan promotor. Yang saya hormati undangan dari BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Selamat siang dan selamat datang di salah satu rangkaian acara Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2020 yang diselenggarakan oleh Lean On by InvestDM. Atas nama Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, selaku pengampu program Lean On by InvestDM, saya menyambut baik diselenggarakannya acara ini yang selain menghadirkan diskusi dengan tema yang menarik, juga menandai dimulainya penjangkauan atau outreach kepada 165 orang penyandang disabilitas dan anggota masyarakat rentan lainnya di 7 wilayah di Indonesia dalam rangka pencegahan COVID-19.
Lebih dari 500 promotor telah menjalani rangkaian pembekalan untuk menjadi agen perubahan perilaku inklusi program Lean On by InvestDM. Kami percaya salah satu elemen penting dalam upaya pengurangan risiko bencana adalah peran dan pelibatan komunitas. Oleh karena itu, perbincangan seri 1 dengan tema Lean On Each Other menjangkau kelompok rentan dalam pembatasan sosial berbasis komunitas diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk saling memperkaya wawasan dan memotret beragam pendekatan yang perlu menjadi perhatian kita dalam memantau serta mendorong penerapan perilaku pencegahan penyebaran COVID-19 pada level komunitas. Selain itu, pengukuhan sekitar 300 promotor Lean On by InvestDM merupakan bagian dari komunitas sasaran di Kota Medan, Jabodetabek, serta Kota Bandung dan sekitarnya. Di penghujung perbincangan nanti juga menandai upaya pelibatan komunitas dalam pengurangan risiko bencana pandemi COVID-19 secara lebih efektif dan inklusif. Jadi dari program Satgas penanganan COVID ini, KPISSN sama pemulihan ekonomi dari komite, bahwa semua pihak dilibatkan dalam penanggulangan COVID. Salah satunya dari sasaran di disabilitas sama kelompok rentan atau kelompok tertentu ini yang perlu dicapai juga, karena di sisi lain kita sudah melibatkan dari banyak pihak, dari tokoh agama, masyarakat, perempuan. Kemarin ada baru selesai dengan Satgas dan BKKN dan BNPB melakukan pembekalan untuk 100 orang lebih fasilitator perubahan perilaku juga dari BKKBN. Ini sama ini, jadi ini ada banyak, ada berbagai pihak terlibat dalam penanggulangan COVID-19 ini. Yang kali ini kita akan ada promotor yang 300 tadi atau 500 tentang promotor yang bisa menjadi agen perubahan perilaku di masyarakat, khususnya sasaran kelompok rentan disabilitas yang bisa. Jadi seluruh pihak tidak ada yang ditinggalkan, jadi semua pihak dijangkau supaya tidak terkena COVID. Semoga selama masa penjangkauan yang kurang lebih 3 bulan terjalin koordinasi dan kerjasama yang selaras antara tim promotor di lapangan dengan BPBD, Satgas COVID-19, dan pemangku kepentingan terkait di daerah. Sekali lagi, selamat datang dan terima kasih telah bergabung di ruang virtual menyemarakkan bulan PRB 2020. Kami berharap bincang-bincang kita pada siang sore hari ini dapat turut membangun kesadaran kita semua tentang pentingnya menjangkau dan melibatkan komunitas serta membuka akses komunikasi risiko COVID-19 yang inklusif tanpa kecuali, semua ikut cegah penyebaran COVID-19. Terima kasih. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus atas sambutan dari Bapak. Selanjutnya, kita masuki sesi diskusi yang sudah ditunggu-tunggu. Dengan hormat saya mengundang Dr. Sri Kusuma Hartani, atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Tani atau Mbak Tani. Dr. Tani merupakan Program Director Lean On by InvestDM yang pada hari ini akan menjadi moderator untuk diskusi yang akan segera kita mulai. Dr. Tani, silakan mengambil alih ruang virtual kita hari ini. Oke, terima kasih Elsa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berbahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak, ini ngesat. Salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, sebelum kita mulai, saya mohon bantuan para hadirin, pemirsa sekalian untuk bisa mematikan mikrofon. Dan kalau bisa video, nanti akan ada sesi tersendiri untuk kita bisa foto bersama ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, oke. Nah, Pak Agus Wibowo tadi telah memberikan pengantar dan sambutan kepada kita semua. Jadi itu mudah-mudahan menjadi suatu semangat bagi kita untuk kita belajar bersama, menambah wawasan bersama. Sudah hadir di ruang virtual kita pada siang hari ini. Juga rekan-rekan dari BPBD, khususnya dari BPBD Kota Medan. Saya ingin menyapa dulu Pak Arjuna, Pak Haji Arjuna Sembiring. Apakah sudah ada di sini Pak? Silakan dinyalakan mikrofonnya Pak Arjuna. Di saya sudah lihat ya, ada akun BPBD Kota Medan. Kemudian dari BPBD Provinsi Jawa Barat, Pak Ebet sudah bergabung juga. Kelihatannya tadi di chat partisipan ya.
boleh menyalakan mikrofonnya. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Ebet. Sore Bu Sri. Oke. Kemudian sudah ada Mbak Niki dan Mas Ferry. Mbak Niki dari Disable. Selamat sore Mbak Niki. Hai, selamat sore semuanya. Oke. Kemudian ada Mas Ferry dari Human Initiative. Selamat sore Mbak Tani. Selamat sore. Oke. Dan satu lagi Pak Ian. Pak Ian dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Halo Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Teman-teman, para peserta, mohon izin untuk bisa mematikan videonya agar kita bisa fokus melihat para pembicara ya secara bersama-sama. Baik. Untuk yang membutuhkan bantuan juru bahasa isyarat, dapatin video Mas Bias, JBI Bias. Baiklah. Oke, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu nanti satu persatu para narasumber kita pada bincang-bincang siang ini dengan topik Lean on Each Other, menjangkau komunitas melalui pembatasan sosial berskala komunitas ya. Sudah hadir tadi dan kita dengar juga suaranya Bapak Dr. Insinyur Agus Wibowo. Saya bacakan sedikit biodata beliau. Pak Agus ini hobinya ngopi bersama ya Pak. Namun kalau bisa kita inginnya ini coffee talk begitu ya Pak, tapi kita belum berkesempatan. Beliau saat ini adalah Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana di BNPB, lahir di Bantul, Yogyakarta pada 10 Agustus. Tahunnya rahasia, nanti boleh tebak-tebakan di Q&A. Kemudian beliau punya moto bekerja dan berbagi bersama-sama. Beliau cukup lama, sekitar 20 tahun berkarir sebagai peneliti bidang remote sensing dan GIS di BPPT ya Pak. Dan baru 8 tahun ini di BNPB, wah luar biasa sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau videonya lagi off pun bisa dilacak oleh Pak Agus ini. Baik, kemudian kita ada Pak Arjuna, apakah sudah bergabung? Pak Arjuna dari BPBD Kota Medan. Belum kelihatan ya? Oh, sudah ada. Pak Arjuna, boleh menyalakan mikrofonnya? Kok nggak lihat ya? Belum ada ya? Halo, tes suara. Pak Arjuna belum bergabung. Oke, saya ke Pak Ian dulu. Dr. Andes Dian Rudianto, MSI, atau akrabnya disapa Kang Ian gitu. Ya, Kang Ian ya. Karena orang Bandung. Lahir asli di Bandung, 31 Desember, ada tahunnya 72, masih muda. Beliau adalah Kepala Bidang Penanggulangan Bencana di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Lama berkarir di bidang yang digeluti di pengelolaan keuangan daerah sesungguhnya. Beliau mempunyai hobi membaca Al-Quran dan motonya hidup sementara harus selalu menjadi lebih baik. Itu dia tadi Kang Ian. Kemudian Pak Ebet. Iya, di mana Pak Ebet ya? Oke, Pak Ebet. Pak Ebet Nugraha, Eskom MA, akrabnya dipanggil Pak Ebet. Lahir di Jakarta 6 Januari tahun 72. Saat ini bekerja di BPBD Provinsi Jawa Barat selama 1 tahun terakhir. Hobi beliau adalah radio komunikasi. Motonya, wah keren sekali ini. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why it's called a present. Waduh, luar biasa. Oke. Kemudian selain mitra-mitra kita dari perwakilan BNPB dan BPBD, hadir juga 3 orang narasumber yang tidak kalah cetar ya teman-teman. Kita ada Mbak Niki Clara dari Disable. Halo Niki, selamat sore. Thank you. Niki lahir di Jakarta pada 1 Juli tahun 1990. Saat ini Niki merupakan Chief Operating Officer dari Disable. Niki Clara Entia Pratiwi, sarjana psikologi ya ini Niki, M dan MBA. Beliau telah menggeluti bidang yang sekarang ditekuni selama 8 tahun. Dan motonya, limitation is only a mindset. Ini dia. Hobinya traveling, watching, dan reading. Wah, oke.
Kemudian kita ada Mas Ferry Suranto dari Human Initiative, sapaan akrabnya Mas Ferry. Kemudian beliau lahir kira-kira sebulan lebih awal dari saya di Jakarta tanggal 22 November tahun 79. Saat ini menjabat sebagai Senior General Manager Project Management Human Initiative. Sudah lama berkarir di bidang yang digeluti selama 13 tahun. Ini hobinya juga traveling. Ya, motonya tidak disampaikan, nanti mungkin kita bisa dapat bocoran ya Mas Ferry. Nah, last but not least yang paling kita banggakan juga Mbak Siti Mazumah. Sudah bergabung ya Mbak Zuma. Mbak Siti Mazumah atau akrab dipanggil Mbak Zuma. Jadi kita lihat sudah bergabung. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 31 Juli tahun 1986. Saat ini menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta. Lama berkarir di bidang yang digeluti sudah sejak 2011 sampai sekarang. Motonya adalah hiduplah untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, beliau juga mempunyai hobi jalan-jalan. Jadi Niki, Mas Ferry, dan Mbak Zuma bisa jalan-jalan bersama. Kemudian menghubungi Pak Agus lewat radio komunikasi agar bisa ngopi bersama gitu ya kira-kira. Dan jangan lupa kalau mau tidur baca Quran dulu gitu. Oke, saya mau tayangkan sebuah slide dulu. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Saya mau masuk mulai pembuka dari Pak Agus ya. Sebentar. Oke. Pak Agus, kalau kita melihat di Peraturan BNPB nomor 4 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kelola BNPB, disebutkan ada 6 fungsi dari Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana yang Bapak pimpin. Di antara ke-6 fungsi ini ada satu yang sangat menarik di mata saya gitu. Mungkin Bapak nanti bisa mengulas sedikit, Pak. Yang C ini ada pelaksanaan riset dan kajian teknis dan kebijakan pengembangan strategi penanggulangan bencana secara holistik, integratif, dan multi perspektif. Nah, mungkin Bapak bisa kasih gambaran sedikit dan strategi penanggulangan bencana itu juga seperti apa sih Pak? Gitu. Silakan ya. Bapak. Oke, terima kasih. Jadi di BNPB itu kita posisinya ada di Deputi 1 atau Deputi Sistem dan Strategi. Jadi kita ada 5 kedeputian. Posisinya ada di Deputi Sistem dan Strategi, ini lebih ke konseptual perencanaan dan ini lebih ke perencanaan. Jadi kita ada 3 direktorat. Yang pertama tentang pemetaan dan evaluasi resiko, itu yang tujuannya untuk mencari resiko. Kemudian di bagian sistem dan strategi adalah untuk mencari cara bagaimana bisa mencapai tujuan yang sudah dicanangkan oleh bagian 1. Kemudian satu lagi ada sistem. Jadi bagian sistem adalah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih baik sehingga lebih bagus. Dan ini khususnya ini yang dulu masih yang 2019, kemudian setelah terbentuknya BRIN atau Kementerian Ristek, maka seluruh riset-riset dipusatkan di Kementerian Ristek dan di BRIN. Jadi di bagian Direktorat PSBB ini bekerja lebih banyak untuk kajian teknis. Jadi kita akan mengkaji secara teknis berbagai permasalahan-permasalahan untuk mencapai tujuan yang kita canangkan. Jadi tujuannya sudah kita canangkan dalam bentuk rencana induk penanggulangan bencana sampai tahun 2045. Jadi kita sudah membuat rencana 25 tahun untuk mencapai Indonesia tangguh bencana. Jadi kita melakukan berbagai kajian teknis khususnya untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk pengembangan strategi penanggulangan bencana yang lebih handal, yang bagus. Jadi penyajiannya dilakukan secara holistik, dari meliput dari seluruh bagian, seluruh bidang, kemudian juga integratif dan tentunya multi perspektif dari berbagai perspektif dari berbagai perspektif pandangan, baik dari masyarakat umum, dari ilmiah maupun dari pandangan-pandangan agama dan sebagainya. Ini jadi tujuannya supaya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cocok diaplikasikan di masyarakat dalam mencapai tujuan besar kita adalah menjadi bangsa Indonesia yang tangguh bencana. Itu kira-kira seperti itu, Bu Tami.
Baik, terima kasih Pak Agus. Dalam konteks multi perspektif tadi Pak Agus, seberapa jauh keadaan saat ini, pandemi, kemudian konteks yang begitu banyak hal-hal yang belum kita ramalkan sebelumnya, ini sudah tercakup dalam strategi penanggulangan bencana yang tadi Bapak sampaikan, termasuk juga mungkin pelibatan strategi pengembangan bencana yang lebih inklusif atau makin inklusif Pak, mungkin bisa menanggapi. Ya betul, jadi kemarin kita pendekatannya dengan pendekatan yang kita sebut sebagai pentahelik, ada minimal ada 5 view atau prospek tadi, dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat secara umum, ada banyak bagian di situ, kemudian dari sisi dunia usaha, dari sisi akademisi atau pakar, dan dari sisi media. Jadi view tadi, dari sisi untuk yang bagian ini kemarin kita belum sempat khususnya bagi disabilitas, waktu itu kita belum sempat. Jadi ini terima kasih untuk Lean-On yang sudah membuat program tentang spesifik target tadi bagian disabilitas, dan ada kelompok-kelompok tertentu yang belum tersentuh. Nah, jadi kita lebih konsentrasi tadinya ke yang global, lebih besar seperti masyarakat umum, baik dari pemerintah, akademisi, masyarakat secara umum, kemudian juga media, dan juga dari dunia usaha. Saya kira ini bagus sekali dari Lean-On terobosan ini atau inisiatif Lean-On ini, sehingga perspektif kita bisa mencakup seluruh masyarakat, baik yang disabilitas, kemudian kelompok-kelompok tertentu, dan juga masyarakat pada umumnya. Saya kira ini inisiatif yang sangat bagus dan melengkapi perspektif bagi penanggulangan bencana khususnya COVID ataupun bencana-bencana yang lain. Baik, satu lagi sebelum saya beralih juga untuk tanggapan dan komentar dari para narasumber lainnya. Pak Agus, kami sangat berbahagia Bapak menyambut baik, dan Bapak juga sekaligus pengampu kami, sehingga semua keluaran dan proses kami tentu secara selaras akan kami komunikasikan dan koordinasikan dengan Bapak. Namun barangkali dari Bapak ada harapan atau ada arahan untuk proses, sehingga apa yang kami lakukan selama 3 bulan dengan teman-teman melakukan penjangkauan di daerah. Hari ini ada 3 perwakilan, tapi nanti juga ada 7 perwakilan secara total, agar ini bisa masuk ke dalam mungkin penggodokan draft-draft berikutnya dari strategi, Pak. Silakan. Ya, jadi yang paling penting tentunya kita perlu melibatkan tim pakar yang para ahlinya, itu yang paling penting, karena di bagian dan kita berkoordinasi dengan Satgas COVID, khususnya COVID di pusat, kemudian provinsi maupun di daerah. Dan tentunya ini kita kan sekarang ini pendekatannya dari sistem, kalau kita melihat sistem penanggulangan bencana, kita perlu membentuk namanya lembaganya. Lembaga itu adalah atau petugas atau satgas. Jadi di pusat ada satgas, provinsi ada satgas, kabupaten ada satgas, kemudian di level-level unit-unit khusus seperti di RT RW, di desa, di kecamatan, di sekolah-sekolah. Nah, ini seperti di panti-panti atau di tempat-tempat yang ada banyak komunitas itu perlu ada satgasnya. Jadi jangan lupa di tempat-tempat tersebut dibentuk satgas, dan satgas di tempat tersebut perlu koordinasi dengan satgas yang ada di kabupaten, desa, kecamatan atau di kabupaten, sehingga upaya-upaya tersebut terdokumentasikan, terlaporkan dan baik, dan bisa menjangkau seluruh warga yang ada di desa atau di masyarakat tersebut. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya mau beralih kalau begitu, tadi dikasih cue sama Pak Agus kabupaten, kota, desa, dan sebagainya di wilayah. Saya mau dengar dulu dari Kang Ian atau Kang Ebet nih. Boleh memberikan tanggapan sejauh apa sih pembentukan Satgas di wilayah-wilayah. Mungkin khususnya kita mulai dengan Kota Bandung lebih dulu. Silakan. Bisa di-unmute, Kang? Iya. Oh, di-unmute lagi, Kang, masih mute. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan bahwa semenjak terjadinya bencana COVID-19, pandemi COVID-19, Kota Bandung sudah membentuk Satgas Satuan Tugas COVID-19 dari tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan, Bu. Kami bergerak bersama, bersama-sama bekerjasama dengan komunitas seperti tadi yang disebutkan Pak Direktur. Jadi kami juga tidak hanya mengandalkan stakeholder di instansi kami, tapi juga sangat mengandalkan para relawan atau komunitas yang ada di kami, Bu.
kami terus menjalin kerjasama, kami terus bersinergi untuk untuk semaksimal mungkin mencapai tujuan setelah hari ini sampai dengan terwujudnya atau terlaksananya secara tertib protokol kesehatan di masyarakat. Kira-kira demikian, Bu. Oke, apakah Kota Bandung memiliki semacam call center atau fungsi-fungsi di mana masyarakat bisa melapor atau menjangkau ketika mereka mungkin tidak mendapatkan informasi terkini soal COVID dan sebagainya gitu? Silakan Kang Ian. Betul, Bu. Kami juga menyediakan call center 022113 dan 119, Bu. Jadi ada 2 call center yang kami sediakan. 112, 113, dan 119, Bu. 3, Bu. Jadi ada 3 ya, Kang? Betul. Oke. Jadi di Bapelitbang, di Dinas Kesehatan, dan di kami sendiri, Bu. Oke. Apakah call center ini sudah ramah disabilitas, Kang Ian? Dari data yang kami miliki, Bu, belum menjangkau ke disabilitas, Bu. Baik. Mudah-mudahan teman-teman dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bersama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat bisa mengembangkan fitur-fitur yang ramah disabilitas ya Kang Ian. Terima kasih Kang Ian. Saya mau lihat apakah Pak Ebet sudah bergabung. Pak Ebet, mungkin ada tanggapan. Silakan menyalakan mikrofonnya. Ya, Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami dari BPBD memang tergabung di Satgas COVID juga, Bu. Tapi dari semua ini kami dibagi menjadi beberapa divisi. Saya sendiri kebetulan berada di divisi komunikasi publik. Dan salah satu tugas kami adalah membina hubungan atau jaringan komunikasi dengan para relawan untuk membantu edukasi ke masyarakat dengan memanfaatkan jaringan relawan itu. Sementara begitu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi ada jaringan relawannya ya. Apakah ada mekanisme koordinasi reguler yang bisa menjadi informasi kepada tim kami di Kota Bandung khususnya maupun juga di Jawa Barat secara umumnya gitu? Karena kami juga hadir di Bogor, Depok, kemudian Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan selain Kota Bandung sendiri. Apakah ada mekanisme untuk koordinasi reguler begitu, Kang Ebet? Ya Bu, sementara untuk penanganan COVID semua terkonsentrasi di Pikobar, Bu, yang ada di Gedung Sate. Jadi kami semua ada di sana. Sementara untuk BPBD sendiri kita pilih karena kita juga badan yang menanggulangi bencana dan sekarang sudah mulai musim, Bu. Jadi kami dikonsentrasikan khusus untuk bencana alam. Jadi kalau misalnya untuk koordinasi bisa melalui Pikobar atau melalui Humas Jabar langsung. Jadi karena divisi komunikasi publiknya Satgas itu ada dikomandanin oleh Humas Jabar dan Diskominfo. Baik, jadi nanti kalau kami akan berkoordinasi terkait informasi-informasi yang patut disebarluaskan kepada publik tanpa terkecuali, kami bisa menjangkau ke Humas Jabar begitu ya Pak Ebet. Terima kasih informasinya. Oke, saya mau ke Pak Arjuna dari BPBD Kota Medan. Nah, bagaimana sepak terjangnya BPBD Kota Medan selama pandemi ini? Mungkin bisa diberikan sedikit ulasan. Silakan Pak Arjuna. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, di Medan kami laporkan untuk di Medan sekarang kita punya Perwal 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi dengan Perwal ini kita coba menegakkan semua aturan termasuk penegakan disiplin di masyarakat. Cuma mulai dari razia masker, razia tempat-tempat usaha, kemudian penyuluhan sosialisasi edukasi ke masyarakat termasuk mulai dari lokasi yang terendah, lingkungan kelurahan dan kecamatan. Tapi tentu saja ini tidak cukup
bila mana masyarakat tidak mendukung dan menopang kegiatan kita ini. Sampai sekarang ini kegiatan masih terus berlangsung, Bu, termasuk secara rutin di posko kita, di posko COVID di Jalan Rotan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, termasuk yang dilaksanakan semua aparat kita di kecamatan, termasuk dari Satpol PP setiap malam harinya berkeliling di Kota Medan untuk mengadakan sosialisasi. Demikian, Bu. Oke, menarik sekali kalau Satpol PP-nya setiap malam berkeliling untuk mengadakan sosialisasi. Saya ingin gali lebih dalam yang dimaksud dengan sosialisasi ini biasanya seperti apa, Pak, bayangan, supaya kita bisa membayangkan begitu, Pak. Baik, jadi sosialisasi ini mengunjungi lokasi tempat-tempat usaha, mulai lagi lokasi rumah makan, restoran, tempat-tempat hiburan, termasuk lokasi-lokasi usaha pariwisata. Begitu juga dengan lokasi-lokasi tempat angkringan seperti makan-makan lesehan yang kemarin di seputaran Kesawan itu kembali sudah kita tutup karena terlalu padat. Dan ini psikososial, kenapa dia belajar kayak gitu? Dan juga kita buat langsung sanksi, sanksi sosial, mulai dari dengan hukuman fisik, itu juga termasuk bila perlu menutup lokasi izin usaha. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Sekilas ulasan dari Medan. Bapak sambil nyetir hati-hati Pak, semoga ya, semoga bisa mengikuti bincang-bincang kita selanjutnya. Saya mau dengar dari Niki nih. Kelihatan dari tadi udah senyum-senyum, pasti ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Silakan Niki dari Disable. Halo Mbak Tani, thank you. Terima kasih banyak atas tanggapan dari Bapak-Bapak BPBD dan juga BNPB. Banyak pertanyaan, banyak tergelitik juga oleh pernyataan-pernyataan Bapak, terutama saya sangat-sangat welcome banget, sangat terbuka untuk sama-sama kita berdiskusi terkait bagaimana juga menyediakan aksesibilitas yang holistik kepada seluruh teman-teman disabilitas. Karena dengan adanya Project Lean On ini, kami sangat berharap agar bisa menjalin kerjasama secara lebih menyeluruh dengan BNPB dan juga BPBD baik Jakarta dan Bandung terkait dengan penjangkauan kami kepada teman-teman disabilitas. Terutama agar banyak teman-teman disabilitas juga menerima informasi-informasi baik tentang pencegahan COVID-19 dan juga penanggulangannya. Karena banyak case study atau kasus-kasus yang kami temui di lapangan bahwa memang satgas-satgas ini masih agak sedikit kurang paham untuk menangani atau untuk memberitahukan atau menjangkau teman-teman disabilitas yang sudah terpapar COVID-19 gitu. Jadi kami sangat-sangat terbuka untuk berdiskusi, beraudiensi kepada bapak-bapak jika misalnya kita secara bersama merumuskan bagaimana sebenarnya cara yang terbaik, cara yang aksesibilitas yang baik untuk bisa menjangkau teman-teman disabilitas. Mungkin itu sih dari aku, Mbak Tani. Terima kasih Niki, dan salah satu bukti dari menjalin komunikasi itu sekaligus melaporkan nih ke Pak Agus. Hari ini pada jam yang sama teman-teman disable juga diundang untuk FGD dari BPBD DKI Jakarta. Jadi mereka berbagi tugas, ada Niki hadir di sini dan sebagian teman berpartisipasi pada focus group discussion BPBD DKI Jakarta ya Niki. Benar sekali ya. Kita berbagi. Oke, mudah-mudahan nanti juga untuk BPBD Jawa Barat dan Kota Bandung serta Kota Medan juga bisa berpartisipasi. Nah, disable ini memang akan berkonsentrasi di Jabodetabek dan Bandung dan sekitarnya, Pak Agus dan Bapak-Bapak serta para hadirin sekalian. Nah, Mas Ferry dari Human Initiative, timnya, ini pasukannya, promotor yang sebanyak 250 promotor akan tersebar di Kota Medan, Jakarta, dan juga Kota Bandung secara khususnya. Kita mau dengar dari Mas Ferry nih. Silakan Mas Ferry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tani dan Bapak sekalian dari BPD sekalian. Jadi memang Human Initiative salah satu mitra di Project Lean On ini, kita mempunyai 3 fokus area di DKI Jakarta, di Sumatera Utara, dan di Jawa Barat, di mana ketiga wilayah ini kita mengajak atau melibatkan
CBO, 6 yayasan yang secara real berada di komunitas kunci yang dekat dengan sasaran program kita, yaitu disabilitas dan kaum marginal. Di mana 6 CBO ini di Jakarta itu ada 3 lembaga, di Bandung itu ada 2 lembaga, ada satu lembaga, dan di Medan ada 2 lembaga. Di mana dari lembaga-lembaga ini memang nantinya akan mengelola tadi ya 250 promotor yang akan memenuhi ataupun mengedukasi dari sasaran program kita, yaitu disabilitas dan kaum marginal tersebut, di mana satu lembaga itu akan fokus kepada 41 sampai 42 promotor dan sekitar 13.500 sekian yang menjadi sasaran per lembaga. Jadi total yang akan disasar selama 3 bulan, Mbak Tani dan Bapak sekalian, sekitar 82.500 orang yang akan teredukasi katanya dengan bagaimana mereka mendapatkan informasi yang tepat tentang COVID-19, bagaimana mereka mendapatkan juga akses informasi yang baik, juga layanan yang mereka bisa segera bisa dapatkan, apakah nanti ketika ingin mendapatkan informasi, mendapatkan layanan kesehatan terkait dengan COVID-19 atau hal-hal lainnya yang bisa membantu mereka di kondisi mereka yang baik itu yang disabilitas maupun kaum marginal. Baik, terima kasih Mas Ferry atas sharingnya. Jadi memang betul dari Human Initiative ini telah bergandengan dengan CBO di Kota Medan, ada PKPA Medan dan Yayasan Galatea yang hari ini juga hadir. Teman-teman semua selamat bergabung. Kemudian di Bandung ada Female Plus. Selamat bergabung. Tadi kita lihat juga ada banyak sekali peserta dari Female Plus. Dan di DKI Jakarta ada 3 yayasan ya, Mas Ferry. Ya, betul. Ada Kusuma Yayasan Buana, Kusuma Buana, Kotex Mandiri, dan Red Institute. betul. Sehingga kita memastikan bahwa pembatasan sosial berskala komunitas atau berbasis komunitas ini itu yang kita harapkan terjadi begitu. Pak Agus, boleh tanggapannya setelah menyimak tadi beberapa sebelum nanti kita masuk ke sisi lain dari pembatasan sosial nih. Boleh di-unmute Pak Agus ya. Oke, terima kasih. Jadi ini pertama saya ucapkan terima kasih sudah banyak pihak-pihak yang membantu pemerintah untuk menjangkau pihak-pihak lain nih, pihak-pihak lain yang kadang-kadang pemerintah tidak kepikiran ya, jadi tidak kepikiran dan tidak karena mungkin kita udah banyak target yang lain sehingga kita pemerintah fokus ke target-target yang lain. Itu saya kira pertama itu ucapan terima kasih dan ini saya kira bagus sekali. Jadi memang setiap tadi pembatasan berbasis komunitas. Komunitas itu sangat penting sekali karena ini tentunya untuk mengendalikan komunitas tentunya harus ada seperti sejenis satgasnya. Nah ini kebetulan ada yang dibentuk dan tentunya akan mengawasi ke mereka. Nah tentunya komunitas juga bagus, tapi sekarang ini kita perlu sampai menjangkau ke level keluarga juga tuh. Komunitas terkecil dari kita kan keluarga. Jadi keluarga itu arahnya yang kita Presiden Jokowi arahkan adalah ibu, salah satu yang akan ditugaskan untuk bagaimana ibu-ibu bisa menjaga protokol kesehatan di rumah masing-masing sehingga bisa dikontrol, sehingga setiap anggota keluarga nanti bisa keluar masuk rumah itu dengan aman. Jadi tidak tertular itu salah satunya. Jadi ini di atasnya tentunya ada komunitas-komunitas, salah satunya tadi ada komunitas disabilitas, komunitas ada yang target-target tertentu maupun komunitas-komunitas yang berdasarkan wilayah seperti desa, RT, RW dan sebagainya. Itu ini sangat bagus sekali karena itu lebih bisa dikontrol dengan baik dan harapannya kita bisa minimalisasi proses penularan COVID-19 ini. Saya kira sangat bagus dan terima kasih atas bantuan dan inisiatif dari Lean On ini. Terima kasih Bu Tani. Oke, Pak Agus. Memang harapan kami semua dan juga teman-teman yang hadir, baik dari organisasi mitra maupun di luar organisasi mitra adalah COVID ini segera berakhir dan pencegahan bisa kita tekan, penyebaran bisa kita tekan begitu Pak Agus ya. Dan memang komunitas adalah yang paling mengerti karakteristik dan cara
cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Untuk itu memang pembatasan sosial berbasis komunitas ini sangat kita dukung, baik untuk mendapatkan informasi terkini maupun juga mendapatkan akses kepada layanan-layanan yang mungkin bahkan sebelum pandemi mereka sudah hanya punya sedikit akses begitu ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sekarang pencegahan COVID ini juga masuk kepada fokus kepada keluarga begitu ya Pak, dengan peran para ibu atau yang memang biasanya menjadi suri rumah tangga ini menjadi semakin bertambah. Ada PJJ, ada peran untuk pencegahan dan sebagainya. Ini adalah pengantar yang sangat tepat untuk kita menyimak paparan dari Mbak Zuma dari LBH Apik Jakarta. Saya akan tayangkan slide-nya, Mbak Zuma. Silakan. Bisa menyalakan mikrofonnya ya Mbak Zuma. Apakah sudah bergabung? Oke, selamat sore. Mbak, slide-nya belum ya? Videonya mau tayang nggak Mbak? Oh, enggak. Saya khawatir itu nanti sinyalnya terganggu. Oh, baik. Siap, saya minta Mbak. izin. Oke, ya. Mbak Zuma. Minta izin ya Mbak Tani. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak Zuma, slide sudah tayang. The time is yours. Oh, oke. Selamat sore Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Tani atas kesempatannya. Saya Zuma dari LBH Apik Jakarta. Kami akan sharing mengenai upaya bantuan hukum dalam pembatasan sosial di Indonesia. Jadi upaya-upaya kami dalam menjangkau komunitas ya, karena pembatasan sosial namanya jadi semuanya juga serba terbatas. Oke, slide selanjutnya, perkenalan bahwa LBH Apik adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Bisa slide selanjutnya? Ya, lembaga bantuan hukum Apik ini didirikan pada tahun 1995, di mana kami didirikan oleh 7 orang pengacara perempuan. Kemudian ya, ini ada tujuan lembaga kami. Kami bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya aja, Kak. Slide yang ketiga. Ya, slide yang ketiga sampai dengan 6 atau 7 ini fokus ke perkenalan lembaga ya. Jadi ini ya, tujuan lembaga kami didirikan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Slide selanjutnya. Untuk perkenalan, saya mungkin percepat aja slide-slide-nya ya. Ya. Oke, ya, ini adalah visi lembaga kami, membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan, terus kemudian misinya terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara, adil, dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum, menyediakan layanan hukum bagi perempuan mencari keadilan, mengupayakan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur, dan juga kultur. Slide selanjutnya. Oke, ini program kerja kami. Kami punya 3 divisi. Yang pertama adalah pelayanan hukum, yang dimana ini berisi tentang pengacara atau advokat kami dan juga para kawan-kawan pendamping. Kami berikan bantuan hukum, litigasi dan non litigasi. Kemudian ada pengembangan paralegal juga, dan kemudian ada perubahan hukum. Ini ada pelatihan ke komunitas, kampanye kebijakan, penelitian, publikasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya adalah internet dan keuangan kami adalah melakukan pemeliharaan sarana prasarana di kantor, termasuk audit juga di dalam. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini adalah grafik kasus 3 tahun terakhir Ibu dan Bapak semua. Di tahun 2017 kami menangani 648 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabodetabek. Kemudian ada peningkatan di 2018 menjadi 837 kasus, dan kemudian tahun 2019 kemarin ada 794 kasus. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah ini kriteria kasus yang kami tangani di tahun 2019. KDRT selalu menjadi yang paling tinggi gitu ya, dan ini juga kemudian berdampak, ini tidak hanya tahun kemarin, bahkan dalam pembatasan sosial komunitas ini juga KDRT menempati status paling tinggi. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya,
Nah, ini Ibu dan Bapak bisa melihat gitu ya. Ini data kasus kami tanggal 16 Maret sampai 26. Maksud 26 itu ada 26 Oktober, mohon maaf. Bulannya lupa saya cantumkan karena semalam ketika bikin PPT ini saya sudah ngantuk diskusi sama Mbak Tani dan juga kawan-kawan kawan-kawan saya di lembaga perempuan gitu ya, karena saya berharap ketika memberikan materi ini tidak hanya mencakup perempuan dan anak tapi kelompok rentan dari berbagai aspek. Nah, ini data COVID ini hanya selama COVID aja ya, karena kami WFH setelah Pak Presiden mengumumkan bahwa ada pandemi COVID di Indonesia dan kita WFH, jadi per tanggal 16 Maret sampai dengan 26 Oktober kemarin kami menerima 647 kasus. Nah, 5 kasus yang paling tinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian kekerasan, sepertinya saya salah tuh kan, karena sudah ngantuk semalam, saya lupa naruh angkanya, ini tidak mungkin 649, tapi dia yang paling tinggi, nanti saya koreksi dulu ya. Kemudian kekerasan dalam pacaran ada 66 kasus, kekerasan pelecehan seksual 42, sementara pidana umum adalah 26 kasus. Ini menggambarkan bahwa pembatasan sosial ini ternyata berdampak buruk pada perempuan dan anak maupun kelompok minoritas yang lain. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya mengutip dari WHO, siapakah yang lebih beresiko lebih tinggi mengalami kekerasan selama tinggal di rumah. Ini berdasarkan WHO dan mereka sudah mengeluarkan laporan kekerasan terhadap perempuan di bulan Juni. Saya sudah share juga ke Mbak Tani, mungkin kawan-kawan kalau ingin lihat bisa di-share. Nah, pada umumnya anak-anak, perempuan, kemudian lansia, etnis minoritas, masyarakat adat, kawan-kawan LGBTQ, terus kemudian migran dan juga pengungsi, serta orang-orang yang hidup dalam kemiskinan menghadapi beban-beban tambahan, yaitu diskriminasi, stigma, kondisi yang merugikan, dan angka kekerasan yang lebih tinggi. Mereka pun mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dalam mengakses layanan. Nah, ini situasinya ya Ibu dan Bapak tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara di dunia ini. Oke, lanjut. Bahkan beberapa bulan awal-awal 3 bulan pertama ketika COVID itu ya, hampir banyak negara Asia dan banyak kawan-kawan kita di luar negeri juga bertanya gitu ya, situasi KDRT di Indonesia apakah sama gitu, dan saya kira semua juga sudah membaca berita gitu ya, penanganan kekerasan terhadap perempuan yang begitu tinggi di semua negara akibat dampak dari pembatasan sosial ini. Nah, ini adalah hasil diskusi kami juga semalam dengan mungkin beberapa kawan juga ada di sini gitu, beberapa organisasi perempuan yang kami ikut terlibat juga dalam tim pengarus utama gender untuk COVID-19. Jadi ini adalah dampak bagi kelompok marginal dan juga kelompok rentan yang lain. Yang pertama adalah beban ganda bagi perempuan. Kita mungkin tahu ya bahwa perempuan, ya, halo, Mbak Tani, bisa saya lanjut? Lanjut, Mbak. Itu noise. Oke. Nah, ini beban ganda buat perempuan adalah menemani anak belajar secara online, terus kemudian mengerjakan pekerjaan rumah supaya semuanya beres gitu ya. Kemudian mencari uang juga tetap jalan. Bahkan beberapa sharing dari ibu-ibu gitu ya, yang beberapa wilayah nggak hanya di Jakarta, mereka bagaimana kesulitan untuk akses alat elektronik, memastikan anaknya supaya bisa belajar, bahkan ada yang cerita itu sambil nangis gitu ya, karena sekian lama dia merasa anaknya kok semakin kualitas belajarnya semakin menurun, terus dia menyalahkan dirinya sendiri karena ibunya nggak pintar kayak gitu. Dan juga kemudian dampak selanjutnya, korban ini bertahan di rumah dengan pelaku dan atau keluarga yang toksik kayak gitu, karena nggak punya pilihan lain gitu, semuanya akses keluar dibatasi. Kemudian pelaku yang memiliki relasi kuasa lebih kuat memanfaatkan situasi ini dengan mengendalikan korban, bahkan termasuk di antaranya adalah beberapa korban atau kelompok minoritas atau kelompok rentan yang lain yang akses ke LBH Apik itu harus menunggu pelaku yang ada di rumah itu tidur atau dia mandi, baru kemudian dia menghubungi hotline kami. Itu kenapa di awal-awal COVID sampai 4 bulan pertama, dari Maret sampai 4 bulan itu kami membuka hotline itu 12 jam, dari jam 9 pagi sampai kemudian jam 9 malam, karena itu tadi akses teman-teman kelompok rentan ini sangat dibatasi. Jadi kalau ada pelaku di situ yang
ada di sampingnya atau di sebelahnya mengetahui korban mengakses layanan bantuan hukum, maka dia akan dipukul kayak gitu dan nggak diberikan akses kembali untuk elektronik. Kemudian biaya menjadi meningkat gitu dari mulai kuota. Ya untuk Zoom ini aja kita misalkan 3 jam itu udah menyedot berapa giga kayak gitu. Nah itu menjadi perhatian kita bersama. Kalau misalkan kita yang survive dengan pulsa kayak gitu nggak masalah. Tapi bagaimana dengan kelompok rentan yang udah duitnya pas-pasan kayak gitu dan dipaksa harus beli pulsa dan kuota untuk diskusi-diskusi online atau kewajiban-kewajiban belajar online yang harus mereka lakukan. Kemudian makanan ini juga sangat kita tingkatkan gitu ya, bagaimana kita harus punya makanan yang bergizi karena kan kalau herd immunity kita nggak kuat ya kita akan kalah dengan virus kayak gitu. Nah APD ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting buat kawan-kawan minoritas gitu, bagaimana mereka harus punya masker, face shield, kemudian hand sanitizer dan lain-lain. Terus dampak selanjutnya adalah ketidakpastian ekonomi. Ini kita rasakan gitu ya, maksudnya kita dapat banyak diskusi dengan teman-teman waria bagaimana mereka nggak bisa buka salon, bagaimana mereka nggak bisa ngamen lagi gitu ya, sehingga dampaknya adalah mereka nggak bisa makan gitu. Kemudian stres atas tekanan hidup yang makin meningkat. Nah ini juga bisa kita rasakan semuanya ya. Kalau kita punya peer atau support group atau support keluarga ya, support system yang sangat kuat, ini bisa membantu kita. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya support system yang mendukung kayak gitu. Nah kelompok marginal ini khususnya teman-teman transgender atau waria ini banyak yang tidak terdata gitu ya. Ini kami dapat curhatan juga dari kawan-kawan di Depok gitu, mereka tidak bisa mengakses bantuan sosial karena mereka nggak punya KTP kayak gitu. Terus ada juga ibu-ibu komunitas yang tidak berani ke rumah sakit karena khawatir ketika sakit di luar COVID ya, karena khawatir ada tes COVID itu juga salah satunya, karena khawatir banyak kabar beredar bahwa nanti kalau tes COVID habis berapa juta kayak gitu, dan itu pasti menjadi sesuatu yang sangat membebani mereka sehingga kalau sakit akhirnya diobati sendiri kayak gitu. Kemudian diberlakukan jam malam ini juga berdampak pada pendapatan bagi kawan-kawan yang biasa kerja sampai malam kayak gitu ya, dan juga akses transportasi umum yang terbatas ini mau nggak mau kemudian harus naik taksi atau kemudian naik online kayak gitu. Nah itu juga kemudian berdampak. Nah upaya yang sudah kami lakukan di LBH Hapik Jakarta dan tentu saja dibantu oleh kawan-kawan yang lain khususnya Asia Foundation di mana dia sangat mensupport kami gitu ya dalam masa-masa pandemi COVID sampai dengan saat ini. Kami memberikan konsultasi hukum online karena semua dibatasi sehingga kita hanya bisa memberikan konsultasi lewat satu pintu yaitu melalui helpline yang kita lakukan. Kemudian kita dalam situasi COVID, protokol kesehatan itu sangat penting karena mengharuskan kami harus ke kantor atau orang-orang yang terpaksa harus ke kantor sehingga kami buat protokol kesehatan. Kemudian nah, ini awal-awal COVID itu membuat beban juga buat teman-teman di rutan atau di lapas, Ibu dan Bapak. Jadi kami kemudian berinisiatif menyumbangkan alat pelindung diri, bahkan termasuk makanan tambahan, ada pembalut juga di sini. Nah, ini kenapa penting buat kami jangkau gitu ya, teman-teman di rutan dan lapas, perempuan dan juga anak, karena kan ada pembatasan kunjungan dari keluarga. Ada salah satu klien LBH Hapik yang dibela waktu itu menyampaikan bahwa Mbak, kami hanya punya satu masker. Jadi kalau satu masker ini dicuci, otomatis kita nggak bisa pakai masker. Nah, kegelisahan itu yang kemudian menyebabkan kami di LBH Hapik dan juga ada Mbak Mami dari Kriminolog UI dan Dewi Nova waktu itu kami ajak untuk turut serta menggalang donasi Ibu dan Bapak. Jadi nggak hanya di Jakarta yang kami kasih akses, ada di Semarang, Tangerang, Depok, dan antusias masyarakat sangat tinggi. Waktu dari bulan tanggal 4 April sampai dengan September kami mengumpulkan 23 juta sekian, dan itu sudah kami distribusikan kepada kawan-kawan di rutan dan lapas di 5 kota dan sudah kami pertanggungjawabkan juga di publik. Kemudian bantuan ekonomi bagi komunitas terdampak COVID ini juga kami sangat berterima kasih gitu ya sama Asia Foundation karena bantuan mereka juga sampai kepada komunitas di mana kami mengajak komunitas untuk bersama RT RW membuat hand sanitizer sendiri dan kemudian di gang-gang rumah mereka itu dipasang tempat cuci tangan dari ember atau apapun kayak gitu yang bisa diakses secara luas gitu ya. Dan juga ada sabun serta pembagian masker. Bahkan termasuk ada komunitas kami yang bikin
jamu untuk nakes di puskesmas maupun di tempat-tempat dekat mereka. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan masyarakat gitu ya melalui diskusi online. Jadi tema-temanya ini pun sesuai dengan kebutuhan. Misalkan karena kami lembaga bantuan hukum, jadi fokus kami adalah ke kasus-kasus. Biasanya kalau kasus KDRT, kemudian maraknya penyebaran konten-konten intim kayak gitu. Kemudian kita diskusi soal kekerasan berbasis gender online dan juga berbagai macam hal gitu. Kemudian yang tidak kalah penting buat kami Ibu dan Bapak, karena kami sangat sedikit personalnya dan kami punya paralegal yang menjadi simpul di komunitas di wilayah Jabodetabek ini. Jadi kami melibatkan mereka dan mereka juga kemudian terlibat beberapa kegiatan bersama aparat setempat dalam pemutusan penularan COVID ini. Kemudian ini tadi APD untuk staf dan juga paralegal, kampanye online. Karena situasi COVID, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat, akhirnya kita juga diajak kerjasama dengan Twitter gitu ya dalam pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan rumah aman atau shelter. Nah, ini karena kegelisahan kami beberapa shelter atau rumah aman awal-awal COVID itu tutup. Jadi kemudian kita menggalang sendiri dan tentu saja kemudian tidak hanya LBH Apik yang memiliki dampak sulitnya akses rumah aman gitu ya untuk kelompok rentan maupun perempuan korban. Akhirnya kita juga mengajak lembaga yang punya shelter dari mulai di NTT, kemudian ada di Batam, kemudian ada di Jawa Timur gitu, dan 10 lembaga ini yang kemudian kita ajak kerjasama untuk saling menguatkan dalam pengadaan rumah aman atau shelter yang juga bisa diakses dari sisi kesehatan gitu. Jadi akses layanan kesehatan tetap jalan. Nah, bagaimana kendala kami dalam pemberian bantuan hukum? Tentu saja kita jadi terbatas gitu ya, karena ada pembatasan, karena ada kebijakan ini. Dan yang bisa kita lakukan adalah online, dan kemudian rumah aman ini tutup gitu, dan hanya bisa diakses tapi tidak gampang gitu. Terus kemudian kita nggak bisa menjangkau korban yang tinggal serumah dengan pelaku kecuali misalkan dalam kondisi pelakunya nggak ada di rumah dan kemudian korbannya kabur kayak gitu. Beberapa kejadian harus seperti itu gitu ya. Kita jemput di satu tempat atau kita janjian untuk menyelamatkan korban, karena taruhannya kalau udah kayak gitu adalah nyawa. Kemudian kendala kami yang selanjutnya adalah banyak perempuan korban ataupun kelompok rentan ini yang nggak memiliki akses komunikasi atau smartphone, sehingga layanan bantuan hukum maupun dia menghubungi komunitasnya juga susah kayak gitu. Jadi penting gitu ya satgas-satgas COVID maupun Bapak di BNPB ini menjangkau gitu ya kelompok-kelompok yang mungkin dia di rumahnya terancam kayak gitu. Jadi menurut saya sangat penting gitu ya. Ada layanan yang memang bisa menjangkau ke kawan-kawan untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah slide tentang harapan kami sebagai masyarakat sipil. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah, Ibu dan Bapak, di BNPB sendiri sebenarnya sudah ada gitu ya, bagaimana Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengaruh utamaan gender di bidang penanggulangan bencana. Nah, kita berharap sih aturan-aturan kayak gini bisa diimplementasikan sehingga hak-hak kelompok minoritas, hak-hak korban dan hak-hak perempuan korban dan juga anak ini menjadi terpenuhi kayak gitu. Bagaimana dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai kemudian evaluasi. Nah, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri sebenarnya sudah sangat banyak ya bagaimana pelindungan terhadap perempuan, bahkan sampai KPPA membuat surat kepada kepada kepala BNPB sendiri dalam penanganan COVID, setidaknya ada pelindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Mungkin bisa memanfaatkan satgas-satgas juga di setiap kelurahan, misalkan ada istilahnya PIK gitu ya. PIK itu saya lupa, tapi dia pusat informasi keluarga kayak gitu. Nah, mungkin bisa diajak kerjasama juga untuk satgas-satgas bagaimana menjangkau kelompok-kelompok rentan yang menjadi korban di rumahnya sendiri gitu. Nah, ini juga KPPA sudah punya program berjarak bersama jaga keluarga kita, itu menurut saya juga senada gitu ya. Saya beberapa kali lihat di iklan pesan ibu, ingat pesan ibu kayak gitu. Nah, pesan ibu untuk pakai masker, nah menurut saya itu bisa diimplementasikan sangat sejalan kayak gitu ya.
Walaupun kita tahu bahwa bermasker itu tidak hanya menjadi pesan Ibu ya, tapi pesan kita bersama. Karena COVID mengharuskan kita bareng-bareng untuk saling mengingatkan satu sama lain. Kan kasihan kalau yang nggak punya ibu gitu. Oke, selanjutnya dukungan lagi yang kami butuhkan adalah ini penting karena COVID ini mau nggak mau harus kolektif gitu ya untuk saling mengingatkan bagaimana komunitas juga perlu dilibatkan dalam menyusun aturan berkaitan dengan pembatasan sosial. Nah, bagaimana mereka diatur hidupnya itu juga mereka harus diajak serta gitu ya, istilahnya musyawarah. Nah, pelibatan komunitas ini dalam pencegahan, kemudian kampanye, dan juga mitigasi risiko. Kemudian dukungan kepada komunitas kelompok rentan untuk menguatkan sebayanya dalam pembatasan sosial dalam bentuk pendanaan. Misalnya dukungan dari pemerintah ini dalam bentuk pendanaan apa, kayak gitu, entah misalkan kuota, pulsa, dan lain-lain, ataupun APD. Nah, itu sangat penting buat kawan-kawan komunitas ataupun kelompok rentan yang lain. Kemudian memastikan komunitas ini juga memiliki akses komunikasi yang maksimal. Nah, ini diharapkan negara bisa turut serta membantu. Nah, ini saya ambil dari WHO, dari WHO penting bagaimana negara ini melacak dan juga memperbarui informasi mengenai pelayanan rujukan. Menurut saya ini juga penting buat komunitas, terus dibagikan kepada penyedia layanan, dan pastikan informasi ini dapat diakses oleh masyarakat dan juga komunitas. Nah, selain sektor-sektor untuk akses kesehatan, penting untuk menggandeng gitu ya, dari mulai sistem peradilan pidana, kesehatan, layanan sosial dengan bentuk multidisipliner virtual yang juga memberikan dukungan yang terkoordinasi dan juga konsisten, dan ini tentu saja hal-hal yang sangat dekat ya buat kawan-kawan komunitas, karena tadi ada Kotek dan beberapa organisasi komunitas yang menurut saya penting untuk digandeng dalam pembatasan sosial di komunitas sendiri. Jadi ketika pemerintah menjalankan programnya, hendaknya kita nggak hanya sebagai objek, tapi bagaimana kita dilibatkan dari mulai perencanaan dan kemudian pelaksanaan dan juga nanti evaluasinya. Itu saja dari LBH Apik Jakarta atas sharingnya. Terima kasih dan selamat sore Ibu dan Bapak dan Mbak Tani. Makasih. Terima kasih banyak Mbak Zuma. Luar biasa, cukup sangat komprehensif dan menyalurkan berbagai macam data dan curhatan ya, atau data-data kualitatif yang diperoleh dari komunitas dampingan LBH Apik Jakarta. Ini tentunya menjadi sebuah masukan dan jadi juga bahan untuk pertimbangan bagi kami di program Linon secara khusus, maupun juga tadi ada beberapa yang dialamatkan ke BNPB untuk kita bisa bersama-sama mengawal pengaruh kesamaan gender dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini terkait khususnya pandemi COVID-19, namun juga tidak terbatas sampai di COVID-19 saja ya, karena banyak bencana, risiko bencana lain yang juga menghantui kita di Indonesia yang katanya adalah supermarket of disaster. Jadi sedikit meluruskan istilah bahwa memang di awal-awal kita sering sekali mendengar istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, namun di belakangan waktu beberapa bulan terakhir para akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan banyak juga akademisi lainnya mulai mencetuskan istilah pembatasan sosial berskala komunitas ya. Karena tadi persis seperti yang di highlight atau ditekankan oleh Mbak Zuma, harus berbasis komunitas itu sendiri. Jadi tidak bisa top down, melainkan dia harus bisa dilakukan bersama-sama dan dengan konsen dari komunitas itu sendiri begitu ya. Jadi ini perbedaan antara PSBB dan pembatasan sosial berskala komunitas yang menjadi harapan dan tujuan kita. Tadi juga ada contoh-contoh yang menarik, nanti bisa jadi suatu bahan untuk review dari kami di Linon. Tapi saya mau mengundang dulu, tadi saya lihat ada BPBD DKI bergabung, Ibu atau Bapak Wardaya, barangkali mau berkomentar atau turut sharing upaya-upaya mungkin terkini dalam halnya pembatasan sosial berskala komunitas, khususnya yang menyentuh teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Silakan dari BPBD DKI, tadi saya lihat ada satu orang. Kalau masih ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Saya temannya Pak Agus. Waduh. Pak Agus. Namanya Pak Sabdo. Oke, Pak Sabdo, monggo. Ya,
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nyalain kameranya nggak sih biar yakin temennya Pak Agus nih jangan-jangan ngaku-ngaku. Iya. Gitu ya Pak Agus. Kira-kira tempatnya Pak Agus nggak? Gimana Pak? Ya benar itu. Monggo Pak Sabdo. Ya. Ya, saya baru saja selesai bersama Undip sebagai narasumber dalam rangka menciptakan good governance di dalam penanggulangan bencana. Ini baru selesai, tapi saya tinggalkan karena saya menghormati banget tuh undangan dari Pak Agus. Takut saya didiskualifikasi. Oleh karena itu, terima kasih undangannya. Saya harus menyampaikan apa nih? Ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang mengenai kelompok. Barangkali ada terobosan-terobosan terkini Pak Sabdo dari BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau teman-teman penyandang disabilitas maupun kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ya baik, saat ini pun saya berada di posko gugus tugas DKI Jakarta, kebetulan sebagai sekretaris Satgas Provinsi DKI Jakarta. Kita 24 jam standby dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. BPBD bagian daripada bersama Dinkes garda terdepan, begitu juga BNPB garda terdepan dalam rangka penanggulangan COVID. Dan menghadapi lanina saat ini pun juga kita terus siap siaga menghadapi persoalan bencana yang multidimensi, yang tidak mudah. Ini semua kata kuncinya adalah sederhana. Bagaimana kita siaga, tanggap, dan galang. Itu semua bisa dilakukan kalau kita bersama-sama dengan bergotong royong atau kolaborasi. Menyikapi pandangan seolah-olah kaum termarginalisasi ini adalah kaum disabilitas, warga kita, saudara kita yang tentu juga harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan kita semua. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa hak disabilitas itu ada. Salah satu hak disabilitas ada perlindungan dari bencana. Di pasal 20, perlindungan dari bencana, hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi mendapatkan informasi yang mudah, diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Dan ini pun kita sudah lakukan di DKI Jakarta. Kita sama-sama tahu bahwa untuk mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana. Juga mendapatkan fasilitas sarana penyelamatan evakuasi yang mudah. Kemudian juga mendapatkan prioritas fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Bapak Ibu sekalian, makasih semuanya. Tentu di dalam perlindungan dari bencana ini, kata kunci pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin penanggulangan bencana disabilitas pada tahap baik pada pra, saat, maupun pasca. Penanganan bencana disabilitas sebagaimana kita tahu di ayat 1 di pasal 109 bahwasannya harus memperhatikan akomodasi yang layak. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ini sangat penting. Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi pula keikutsertaan di dalam penanggulangan bencana. Jadi tidak ada diskriminasi bahwa menganggap bahwa kaum disabilitas itu termarginalisasi, tidak. Mereka punya kemampuan, mereka punya kelebihan yang harus sama-sama kita hire, kita galang untuk memberikan yang terbaik. Kita tahu bahwa kalau kita lihat di sebuah pekan olahraga, PON, bahkan olahraga disabilitas penyandang cacat itu luar biasa. Bahkan mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang harus kita perlu perhatikan untuk peningkatan kapasitas mereka. Kita tahu bahwa pada saat keadaan darurat bencana, pemerintah daerah kemudian juga bersama BNPB, masyarakat,
memprioritaskan penyelamatan dan memberikan pertolongan evakuasi kepada penyandang disabilitas. Kemudian juga di Pergub 107 tahun 2014 tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas ini penting. Adapun misalnya kita memberikan pelatihan kerja, pendidikan yang inklusi, penempatan tenaga kerja, penerimaan tenaga kerja juga sebagai upah dan kontrak tenaga kerja. Jadi fasilitas dan aksesibilitas kerja dalam pengawasan kerja ini sangat penting. Saya pikir demikian Mbak yang kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi tema atau topik hari ini juga menjadi kebersamaan kita dalam meningkatkan kapasitas bahkan memberikan hal sesuai dengan hak-haknya. Juga dalam perencanaan juga kita harus melibatkan mereka. Kemudian kalau kita sudah melibatkan mereka dari awal perencanaan, sehingga pelaksanaan pun tidak akan termarginalisasi hak-hak mereka. Kemudian juga terkait dengan pelatihan aparat pemerintah dalam hal gender disabilitas di sangat. Itu yang kami sampaikan. Semoga apa yang diskusi hari ini menjadi sebuah kehangatan dalam rangka menghadapi multidimensi bencana. Terima kasih. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Sabdo. Satu lagi konkret sebelum saya kembali ke Pak Agus tadi untuk menanggapi harapan yang disampaikan Mbak Zuma terkait implementasi peraturan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2014. Saya ingin dengar dari Pak Sabdo secara konkret masyarakat bisa menghubungi siapa atau kemana, terutama kawan-kawan penyandang disabilitas dan kelompok rentan ini untuk mereka bisa mungkin mengakses informasi terkini terkait bencana maupun yang tadi multidimensi ataupun pilihan-pilihan penanggulangan yang mungkin mereka bisa akses, Pak. Apakah ada call center atau ada narahubung yang bisa disampaikan di sini, Pak Sabdo? Ya, Jakarta Siaga 112. Kalau di BNPB itu terkenal 117. Kita 112. Itu bagian yang melayani masyarakat, pengaduan dalam hal semua hal, sehingga kita bisa langsung menindaklanjuti bersama SKPD terkait. Bukan hanya itu saja, kejadian dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Jadi BPBD mempunyai pusat data dan informasi, itu bagian yang tidak terpisahkan sebuah bentuk pelayanan masyarakat. Bahkan ke depan, saya pikir juga disabilitas perlu melek digital. Ini sangat penting karena tuntutan. Karena kalau mereka pun juga ketinggalan dalam hal digitalisasi saat ini karena tuntutan zaman, ini sangat mengsengsarakan mereka. Tapi kita selalu mencoba untuk kebersamaan dalam semua hal bersama kaum disabilitas karena itu adalah saudara kita, teman kita, orang tua kita, sahabat kita. Bahkan kita punya kebanggaan tersendiri apabila kita berhasil menolong mereka. 112 adalah bagian dari yang tidak terpisahkan untuk memberikan pelayanan kepada siapapun. Jakarta tidak mengenal batasan orang, batasan wilayah. Semuanya memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabdo. Jadi 112. Saya mungkin ini sekaligus mewakili hal yang saya sering diskusikan dengan Niki dari Disable dan juga teman-teman ASB mitra kami bahwa penyandang disabilitas maupun komunitas kelompok yang rentan atau termarginalkan bukan hanya objek, tapi juga mereka mempunyai potensi dan dapat dilibatkan untuk sama-sama kita menanggulangi bencana maupun kita menekan memitigasi risiko bencana. Terakhir, karena waktu juga saya harus kembali ke Pak Agus. Pak Agus mungkin boleh menanggapi sedikit perkara implementasi peraturan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2014 tadi mengenai pengaruh utamaan gender di penanggulangan bencana. Sejauh apa ini telah terakomodir dalam strategi penanggulangan bencana dan apa rencana atau pencerahan dari Bapak? Silakan Bapak. Ya, jadi kita kan dari sisi BNPB kita udah mulai mengimplementasikan konsep dari gender itu. Saya juga baru, kalau saya di bidang ini saya termasuk baru. Dan saya juga baru tahu gender itu bukan artinya wanita, tapi lebih ke peran. Jadi ini saya kira ini sangat bagus. Jadi gender ini saya kira sangat bagus dan perlu diterapkan dan baik, dan perlu jadi salah satu strategi dalam penanggulangan bencana. Karena kita dalam gender ini kita bisa melibatkan banyak pihak. Kita kemarin dapat contoh dari PU yang sudah bagus mengimplementasikan konsep ini.
Jadi saya kira BNPB perlu mencontoh hal tersebut sehingga bisa diimplementasikan dalam penanggulangan bencana, sehingga dalam penanggulangan bencana tadi bisa mencakup semua kalangan. Jadi semua komunitas bisa kena target dan tentunya akan lebih baik lagi. Jadi penanggulangan bencana lebih bagus dan lebih inklusif karena kita memang bercita-cita penanggulangan bencana itu inklusif, jadi menjangkau semua pihak. Saya kira ini bagus dan kita mulai dibentuk, baru di BNPB lagi dibentuk ini Pokja. PUG tadi sedang dibentuk, jadi akan kita lebih tingkatkan, intensifkan sehingga PUG tadi bisa berjalan dengan baik di BNPB. Baik, terima kasih Pak Agus dan para narasumber. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk kita berbincang-bincang. Ini kalau sambil ngopi bisa semalam suntuk ya Pak Agus. Ya. Seru sekali. Harapan kami nanti ketika Pokja PUG mengadakan pertemuan-pertemuan, paling tidak kami dari Lean-On maupun juga teman-teman dari LBH boleh diikut sertakan sehingga perspektif-perspektif yang berbagai rupa dari komunitas di masyarakat itu juga bisa terwakili dan tersuarakan begitu Pak dalam penggodokan strategi penanggulangan bencana ke depan. Baik, saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan lagi, tapi mudah-mudahan ini semua tadi bersama-sama membuka wawasan kita semua ada di mana dalam amanah kita masing-masing dan mandat kita masing-masing, dan kita sama-sama mau menuju ke strategi penanggulangan bencana yang semakin inklusif dan semakin mengarus utamakan gender begitu ya Pak Agus. Sehingga ini menjadi tugas kita di Lean-On dalam 3 bulan, kita bisa mendemonstrasikan dan mendokumentasikan pembelajaran-pembelajaran serta studi-studi kasus yang bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan penanggulangan bencana yang makin mengarus utamakan gender begitu ya Pak Agus. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, Pak Agus Wibowo, kemudian Pak Ian dari Kota Bandung, kemudian Pak Arjuna dari BPBD Kota Medan, dan Pak Ebet dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Tak lupa juga Niki dan Mas Ferry, Niki dari Disable dan Mas Ferry dari Human Initiative. Dan yang teristimewa adalah Mbak Siti Mazuma atau Mbak Zuma dari LBH Apik Jakarta. Semoga kita bisa selalu berkolaborasi ke depan dan nanti bisa mencari sinergi-sinergi. Kebetulan kami juga punya orang tua yang sama ada di Asia Foundation. Jadi nanti kita akan mencari sinergi ya, Mbak Zuma, Mbak Renata, dan Mas Jamet. Saya tidak bisa membuka kesempatan untuk tanya jawab. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, tapi nanti bisa menghubungi narahubung bila ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya, inaugurasi untuk para promotor. Saya serahkan mikrofon dan virtual room kepada Elsa Noviani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tani sudah memandu sebuah diskusi yang sangat menarik dan mencerahkan sekali. Saya yakin kita semua belajar banyak dari pemaparan narasumber hari ini. Terima kasih Bapak Ibu narasumber sudah bersedia bergabung pada sore hari ini. Selanjutnya kita memasuki rangkaian acara terakhir, yaitu pengukuhan promotor Lean-On by InvestDM yang akan memulai penjangkauan komunikasi risiko COVID-19 di Kota Medan, Jabodetabek, dan Bandung Raya di bawah kemitraan dengan Disable Foundation dan Human Initiative dan CEO. Aku agak jantan, nggak apa-apa sih kalau dulu juga emang orang emang dari luar nggak udah dikonfirmasi. Ya, dengan para CBO yaitu Yayasan Kusuma Buana, Red Institute, Yayasan Kotek Mandiri, Yayasan Galatea, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, serta Female Plus. Pengukuhan akan ditandai dengan pembacaan ikrar promotor oleh Bapak Agus Wibowo selaku Direktur PSPB BNPB, yang kemudian akan dijawab dengan pernyataan bersedia oleh seluruh promotor secara serentak. Mohon kepada promotor untuk mengaktifkan mikrofon hanya pada saat menyatakan kesediaan saja. Sekali lagi saya ulangi. Mohon kepada pada hadirin dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Maaf. Silakan di ikrar promotor akan dibacakan oleh Bapak Agus Wibowo
Kemudian teman-teman promotor mohon untuk menjawab dengan pernyataan siap bersedia secara serentak. Namun kami mohon untuk mengaktifkan mikrofon hanya pada saat menjawab pernyataan tersebut, supaya kita sama-sama bisa mendengar apa yang dibacakan oleh Sama kameranya. Buka kameranya. Nggak usah mic. Mohon kepada teman-teman promotor untuk hanya mengaktifkan mikrofonnya ketika menjawab ikrar yang dibacakan Pak Agus saja ya, supaya kita sama-sama bisa mendengar apa yang dibacakan Pak Agus Wibowo. Ya, baik. Kepada Bapak Agus, ruang virtual dipersilakan, Bapak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari dan Kita disuruh baca. Maaf, Bapak Ibu harap tenang dan tidak bersuara. Boleh dimatikan mikrofonnya. Hanya menyalakan mikrofon pada saat menjawab ikrar. Terima kasih. Siap ya? Ya, silakan Bapak. Sebelum saudara-saudari menjalankan peran sebagai promotor Lean On by InvestDM selama kurang lebih 3 bulan, saya ingin menanyakan kesiapan dan kesanggupan saudara-saudari untuk mengemban amanah sebagai perpanjangan tangan BNPB dan InvestDM dalam menjangkau 165.000 penyandang disabilitas dan kelompok rentan 7 wilayah di Indonesia dengan komunikasi resiko COVID-19 yang inklusif. Mohon kiranya untuk menjawab pertanyaan berikut dengan sepenuh hati. 1. Apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan komunikasi risiko dan layanan perlindungan COVID-19 termasuk langkah 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kepada saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas dan berasal dari kelompok rentan di Kota Medan, Jabodetabek, dan Bandung Raya? Siap, bersedia. Ibu harap tenang kembali supaya kita bisa melanjutkan. Bersedia. Bersedia 100%. Oke, nomor 2. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi contoh dan menjalankan tugas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dalam keseharian maupun kegiatan penjangkauan? Bersedia. Silakan dilanjut Pak Agus. Harap tenang. Harap tenang. Bisa di-unmute, silakan lanjutkan. Ada yang diketik loh jawabannya, Harap tenang semua peserta, suaranya sekecil apapun terdengar, mohon maaf. Silakan Pak Agus, bisa di-unmute. Apakah saudara-saudari bersedia mencatat dan mengkomunikasikan kendala dan tantangan yang dihadapi saudara-saudara kita? Ya, tuh bareng 2 hasil. Sedia. Bapak Ibu harap tetap tenang dan hanya menjawab 1 detik saja siap bersedia. Oke, agar kita bisa melanjutkan inaugurasi ini. Oke, kita dengarkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya mohon untuk kerjasamanya
Bisa menyalakan mikrofon apabila situasi sekitar kondusif, apabila berisik bisa mengatakan siap bersedia dalam hati, agar Bapak Direktur PSBB bisa menyelesaikan kalimat demi kalimat sebelum Bapak Ibu menanggapi. Bisa mohon kerjasamanya ya. Baik, silakan Pak Agus dilanjutkan. Nomor 4 mungkin ya, lanjut nomor 4 mungkin ya. Iya. Oke. Apakah saudara-saudari siap untuk berkoordinasi dengan sebaik-baiknya bersama pengelola program Lean On by InvestDM, BPBD, dan pemerintah daerah terkait agar selaras dalam upaya pencegahan COVID-19 serta waspada akan ancaman bencana lainnya? Siap bersedia. 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 Siap bersedia. Kita lanjut nomor 5 ya. Apakah saudara-saudari bersedia menjaga nama baik pribadi Mitra Lean On by InvestDM dan BNPB dengan menaati SOP, hukum, peraturan, dan norma sosial yang berlaku selama menjalankan sebagai promotor? Siap bersedia. Baik, terima kasih. Mohon tenang kembali. Mohon tenang kembali. Siap. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Di-unmute dulu Pak, maaf. Bapak Agus mohon di-unmute dulu Pak. Mohon maaf, tidak terdengar suaranya. Kembali ke poin setelah nomor 5 Bapak, mohon maaf. Nomor 5, oke. Silakan saudara-saudari mengenakan lapisan masker identitas program Lean On by InvestDM. Dengan ini saya selaku Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB dan pengampu program Lean On by InvestDM menugaskan saudara-saudari untuk menjangkau masyarakat penyandang disabilitas dan anggota masyarakat rentan lainnya dalam komunikasi risiko COVID-19 yang inklusif, serta informasi mutakhir terkait layanan maupun dukungan sosial yang relevan dengan kebutuhan mereka. Selamat menjalankan peran Anda sebagai promotor mitigasi COVID-19 di program Lean On by InvestDM, dan semoga dalam menjalankan tugas, saudara-saudari saudara-saudari senantiasa diberikan kesehatan, keamanan, dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 27 Oktober 2020. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus dan teman-teman. Dengan demikian kita telah dikukuhkan oleh Direktur PSBB dari BNPB sebagai promotor. Tepuk tangan yang meriah boleh? Mari kita bersama-sama menyimak lagu Mars Tangguh. Sekarang adalah perpanjangan dari BNPB. Selamat teman-teman. Mari kita semua sejenak mendengarkan lagu. Mari kita bersama-sama menyimak lagu Mars Tangguh karena teman-teman sekarang telah menjadi perpanjangan dari BNPB. Begitu ya Pak Agus. Mari kita simak Mars Tangguh berikut ini. Harap mute semua suara. Semangat berjuang di panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan
kemanusiaan. Gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Baik, telah kita saksikan bersama pengukuhan promotor Lean On by InvestDM yang akan bertugas untuk wilayah sasaran Kota Medan, Jabodetabek, dan Bandung Raya. Semoga seluruh promotor Lean On by InvestDM diberikan kesehatan, keamanan, dan kemudahan dalam menjalankan penugasan ini. Ibu promotor boleh tanya nggak? Ada sesi pertanyaan nggak? Mohon maaf Bapak, berhubung waktu kita sudah melewati jadwal yang direncanakan sebelumnya, jadi tidak ada sesi tanya jawab kali ini. Dengan berakhirnya inaugurasi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Agus Wibowo dari Direktorat Perencanaan Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB sudah bersedia bergabung dengan Lean On pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dari Mitra Lean On by InvestDM dan dari BPBD Provinsi dan Kota. Terima kasih kepada Dr. Tani selaku moderator, juga kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk bergabung kembali pada Mini Talk Show seri kedua yang akan dilaksanakan pada Selasa 3 November 2020 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Nothing About Us Without Us, komunikasi risiko bencana inklusif. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai berjumpa di Mini Talk Show seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu, ada pesan buat Pak Agus, pertanyaan bisa di ini nggak? Difasilitasi nggak? Bapak, silakan kirimkan pertanyaannya ke kami melalui fitur chat atau melalui narah hubung yang ada pada poster. Nanti akan kami teruskan ke Bapak Agus Wibowo. Terima kasih. Sudah boleh. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kontak saya sekali lagi melalui email atau WhatsApp jika ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, izin live dulu. Terima kasih, Bapak. Semoga yang sukses semua ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Agus Wibowo, semoga berguna bagi kami. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Dias dan Mbak Intan, juru bicara Terima kasih semuanya. Syarat dan penerjemah kita hari ini. Terima kasih. Kembangkan akses dan kemandirian. Akses atas informasi. Moderator lupa sesi foto. Kamar kelompok kedutaan lainnya. Padahal udah pada pakai seragam. Foto dong. Foto dong. Moderatornya lupa, udah pada off. Pastikan fasilitas sanitasi dan sarana lain dijangkau sama konteks dan serta pemahaman mereka. Ini udah pakai baju seragam, kita nggak ada foto. Sama aja Kalau kita foto di puskesmas. Moderatornya lupa, moderatornya. Puskesmas, Bu.
lah yang mengerti kebutuhan difabel itu sendiri. Itu harus utama. Dan kelompok rentan harus dijadikan bagian mainstream. Bagaimana COVID-19 Emang dia mati dari dulu juga. pastikan Terus satu keluar itu orang sendiri. Ada ngegosip, Pak. Ada rekan-rekan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Perhatikan kebutuhan khusus individu. Difabel dan kelompok rentan coba partisipan. Oh, udah selesai. Orang dapat kurang. Jadi Sudah penuh. Kami juga akan mengirimkan surat tugas secara tertulis untuk promotor secara resmi dari BNPB. Bersama lawan COVID-19 lebih inklusif dengan 7 langkah inklusi. Ya, biarin aja. Cineplex toko Oke promotor. Udin. Kereta aku di proyek. Nggak jelas lah kau.